Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Bandung, Alena Tennis Group, Shalom. Kami percaya Tuhan menyertai kita, sehingga keadaan kita sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Pada saat ini saya ingin berbagi sharing mengenai firman Tuhan. Judulnya adalah Rahasia Hidup yang Diberkati. Siapa yang mau hidup yang diberkati? Setiap orang pasti ingin supaya diberkati. Tidak ada orang yang tidak mau diberkati. Anak-anak sekolah supaya pintar untuk apa? Supaya bisa bekerja, dapat pekerjaan yang baik dan dapat gaji yang baik. Semua ujung-ujungnya adalah supaya kita diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, semua diberkati. Ayat firman Tuhan terambil dari Amsal 22 ayat 4. Saya akan bacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Walah, bukan main. Syaratnya hanya dua. Apa itu? Kerendahan hati. Apalagi takut akan Tuhan. Hanya dua syarat saja. Kita akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, kehidupan. Luar biasa nggak? Luar biasa. Mudah nggak? Mudah. Ini firman Tuhan. Saudara percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita lakukan pasti hasilnya sama apa yang dikatakan oleh Amsal 22 ayat 4. Saudara percaya firman Tuhan? Janji Tuhan. Kalau saya percaya janji Tuhan, firman Tuhan, saya percaya 100%. Disebutkan ganjaran. Ganjaran apa? Bahasa Inggrisnya reward. Reward itu apa? Hadiah. Reward itu upah. Kalau kita kerjakan dua hal ini, yaitu takut akan Tuhan dan rendah hati. Dua hal ini, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan memberikan kepada kita reward, hadiah, upahnya. Apa itu? Kekayaan, saudara. Luar biasa enggak? Kehormatan. Luar biasa enggak? Ketiga, kehidupan. Kerendahan hati. Merendahkan hati. Kalau kita baca di Filipi 2 ayat 3 mengatakan demikian. Dengan tidak mencari keuntungan diri sendiri dan mencari puji-pujian. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 3 hal disebutkan. Kita jangan mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang rendah hati tidak mencari keuntungan diri sendiri. Biar saya hidup, orang lain mati, masa bodoh. Biar saya untung, orang lain rugi, masa bodoh. Jadi mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Firman Tuhan mengajarkan mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukan mementingin diri sendiri. Tapi orang lain juga harus dianggap lebih utama dari kehidupan kita. Jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Wah, Pak Andi hebat. Pak Andi sehat, luar biasa. Boleh-boleh aja mereka muji. Tapi jangan kita dipuji-puji, kita lupa daratan, saudara. Yang memuji kita adalah Tuhan. Dia memberikan, bukan memuji kita. Bahkan dia memberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu yang luar biasa. Jadi yang pertama itu jangan cari puji-pujiannya. Jangan mementingi diri sendiri. Pentinginlah orang lain lebih utama daripada kita sendiri. 1 Petrus 5 ayat 5. Tunduk kepada orang tua. Rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain.
Karena Tuhan benci kepada orang yang congkak, menentang orang yang congkak, dan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan benci, menentang orang yang congkak, sombong. Orang yang sombong seperti apa? Dia merasa dia lebih dari orang lain. Dia merasa dia lebih pintar dari orang lain. Dia merasa lebih ganteng daripada orang lain. Dia merasa lebih kaya daripada orang lain. Dia merasa lebih mampu dari orang lain. Itu orang sombong, saudara. Sehingga tidak memandang orang lain. Orang baru bicara, Pak, saya mau jelaskan. Udah tahu. Itu sombong nggak? Apa yang mau diomongkan, dia ngomong sudah tahu, saudara. Saking sombongnya itu. Dia nggak mau dengar orang lain, apalagi bawahannya. Apa benar dia tahu? Apa benar dia nggak tahu atau nggak tahu, saudara? Tapi dia stop aja. Udah, tahu. Karena dia masih banyak urusan yang lain, saudara. Itu sombong, saudara. Orang yang sombong nggak mau terima nasihat orang lain. Nggak mau dengar orang lain. Maka itu penting sekali disebutkan tunduklah kepada orang tua. Berarti nasihat orang tua harus didengar. Benar nggak benar didengar, diperhatikan. Tidak mungkin nasihat orang tua itu mencobloskan anaknya. Tidak mungkin. Jadi orang-orang lebih tua, lebih pengalaman, kita harus mendengarkan apa nasihat-nasihatnya. Jangan congkak, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Wah, luar biasa, saudara. Tunduk kepada orang tua, rendahkan dirimu, dan jangan congkak. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Ini Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hatimu akan menjadi tenang. Luar biasa nggak? Belajar sama siapa? Belajar Tuhan Yesus Kristus. Dia rendah hati. Dalam kehidupannya kita melihat dia rendah hati, saudara. Sampai-sampai dia disiksa, dianiaya, dimaki, dihina, direndahkan. Dia tidak melawan. Bahkan waktu dia minum cawan, minum anggur, dia katakan, Tuhan kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Itu namanya rendah hati. Kalau kita rendah hati, kehendak Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kita. Kalau kita rendah hati, mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Itu namanya rendah hati. Taat, itu rendah hati. Taat dan melakukan perintah Tuhan, itu rendah hati. Maka itu belajarlah kepada Yesus. Hati. Rendah hati itu hati. Ada urusannya dengan hati, saudara. Hati ini yang bisa sakit hati, luka hati, duka cita, sukacita, tersinggung, marah, emosi. Semua kaitan dengan hati, saudara. Maka itu jagalah hatimu. Kata orang, kalau cinta itu dari mata jatuh ke hati. Ada seorang pendeta mengatakan, bukan. Dari mata jatuh ke pikiran. Saya bilang nggak benar. Masa kita lihat orang terus jatuh kepada pikiran? Nggak mungkin. Karena ada namanya juga cinta itu buta. Kalau buta itu nggak ke pikiran dulu, ke hati. Perasaan yang dipakai. Sukanya dipakai, kasihnya dipakai, cintanya dipakai itu. Waktu hatinya tersentuh. Tapi hati dengan pikiran itu ada korelasinya, ada hubungannya. Setelah kita melihat, itu pasti kita mengasihi, kita menyayangi, kita mengingini. Ingat baik-baik, mulailah filter. Pikiran itu filter kita. Dia itu siapa? Istri orang lain kok dimauin? Bukankah engkau punya istri sendiri? Jadi yang analisa ini pikiran, saudara. Bukankah engkau hamba Tuhan?
Hamba Tuhan itu tidak boleh mata keranjang. Engkau kan sudah punya istri. Bagaimana engkau menginginkan orang lain lagi? Ya, kalau kita baca di Matius 8 berkata demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi yang penting itu suci hati. Sebab mereka akan melihat Allah. Jadi hati ini harus suci. Harus rendah hati. Di Matius 5 ayat 28 mengatakan, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkan sudah berzina di dalam hatinya. Melihat saja, menginginkan saja sudah berzina. Maka itu saudara, jagalah matamu, jagalah mulutmu, jagalah langkahmu, jagalah hatimu. Hati supaya jangan terluka, saudara. Ingat baik-baik. Hanya firman Tuhan yang kita pegang sebagai patokan di dalam kehidupan kita. Orang yang bisa mengampuni, itu orang yang rendah hati. Stefanus waktu dirajang, dilempari batu. Dia katakan, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan. Rendah hatinya luar biasa, saudara. Yesus datang ke dunia bukan untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu namanya rendah hati, saudara. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Kalau kita melihat Yusuf dijual, saudara, ke Mesir oleh kakak-kakaknya. Waktu dia menjadi orang kedua di Mesir, saudara, dia ketemu dengan keluarganya. Dia katakan, bukan kamu yang menjual aku ke Mesir, tetapi Allah sendiri yang mengirim aku ke sini supaya apa? Supaya memelihara kehidupan keluarga kita yang besar. Luar biasa enggak? Think positif. Orang yang rendah hati memikirkan yang positif, bukan yang negatif. Itu yang luar biasa, saudara. Yesus Kristus mati di kayu salib, saudara, untuk menggantikan kita. Rendah hati enggak luar biasa? Kita ini siapa? Apakah kita saudaranya, kekasihnya, anaknya? Bukan, saudara. Tapi dia mengasihi seluruh dunia. Seluruh orang yang ada di dunia dia kasihi. Itulah yang luar biasa, saudara. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Fear of God. Bahasa aslinya jari. Fear of God itu takut, gelisah, malu berbuat dosa, saudara. Hormat, menghormati Tuhan, itu namanya takut akan Tuhan. Dengan sopan itu akhlak yang baik, sifat yang baik, karakter yang baik. Kalau kita memiliki ini, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kita, niscaya, saudara, dua hal ini saudara lakukan, saudara diberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Gampang enggak? Gampang, saudara. Tuhan memberikan syarat-syaratnya itu gampang. Naaman mandi di sungai. Dia katakan sungai ini kotor. Ngapain aku mandi? Di negeriku banyak juga kali-kali yang lebih baik, lebih bersih. Pembantunya mengatakan kepada Naaman, kalau engkau disuruh mandi di sini tidak mau. Sedangkan kalau diberikan syarat yang lebih berat juga kita akan mengusahakannya. Kenapa mandi saja menjadi susah? Akhirnya dia juga ngikuti mandi 7 kali dan sembuh penyakit kustanya. Gampang nggak? Gampang, saudara. Persyaratan Tuhan itu gampang, mudah. Kepada 5.000 orang yang diberi makan, persyaratannya apa? 5 roti, 2 ikan. Cuma adanya itu. Persyaratannya duduk. Mereka semua duduk nggak? Duduk tertib. Gampang nggak duduk tertib? Gampang, saudara. Sehingga 5.000 orang diberikan makan. Itu hanya laki-laki saja. Perempuan belum tahu berapa. Mungkin jadi 10.000, mungkin jadi 7.000. Itu yang dahsyatnya, saudara. Takut akan Tuhan.
siapa yang takut akan Tuhan di Alkitab. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ingat baik-baik saudara. Orang itu saleh dan jujur. Jujur itu apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Saleh itu giat, rajin beribadah. Dan hidupnya benar, jujur, dan beriman. Itu namanya saleh. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan, menjauhi dosa, menjauhi pelanggaran-pelanggaran akan firman Tuhan. Mereka tidak mau melanggar firman Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Yang kedua contohnya, Kisah Rasul 10 ayat 2. Dia saleh, siapa? Cornelius. Dia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Seisi rumahnya takut akan Allah, saudara. Firman Tuhan mengatakan satu orang bertobat, seluruh keluarga bertobat. Nah, itulah. Dan dia memberi banyak sedekah kepada siapa? Kepada kaum Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Rajin berdoa kepada Tuhan. Rajin komunikasi kepada Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita baca di Mazmur 115 ayat 11 mengatakan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan dan perisai. Percaya kepada Tuhan, pertolonganmu dan perisaimu adalah Dia. Luar biasa enggak? Asal kita takut akan Tuhan, Tuhan menjadi pertolongan bagi kita. Sakit, saudara, orang lain meninggal, saudara tidak, karena Dia menjadi perisai kita. Dia menjadi bumper kita. Luar biasa enggak? Yang kedua, Mazmur 115 ayat 13. Memberkati orang yang takut akan Tuhan. Memberkati orang yang takut akan Tuhan. Baik yang besar, baik yang kecil. Jadi seluruh yang takut akan Tuhan, siapa aja, pendidikan, tidak pendidikan, kaya, kayak miskin, kayak tetap dari besar sampai kecil, takut akan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita salah satu orang yang takut akan Dia, salah satunya, Dia melakukan kehendak kita yang takut akan Tuhan. Luar biasa enggak? Mendengarkan teriakan kita minta tolong dan Dia menyelamatkan kita. Orang lain tidak diselamatkan, tapi orang yang takut akan Tuhan minta tolong, Tuhan dengar, langsung Tuhan tolong. Puji Tuhan. Kalau saya tidak ditolong waktu saya di Australia, mungkin saya meninggal dunia. Tapi teriakan saya minta tolong, Tuhan tolong segera. Luar biasa enggak, saudara? Luar biasa, saudara. Mendengar teriakan mereka minta tolong dan diselamatkan. Saya diselamatkan sehingga sampai saat itu terjadi kurang lebih tahun 80-an, 90-an. Sekarang udah tahun 2024. Luar biasa enggak? Udah berapa tahun, saudara? Udah 32 tahun yang lalu. Luar biasa Tuhan kita. Kisah Rasul 10 ayat 35. Mengatakan demikian. Setiap orang, dengar baik-baik, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia. Dari bangsa manapun, setiap orang, bukan setiap bangsa, setiap orang dari bangsa manapun juga yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Tuhan,
Mengamalkan kebenaran berarti melakukan kebenaran, yaitu melakukan firman Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Gampangnya adalah bahwa kita melakukan firman Tuhan. Tuhan memberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Maka firman Tuhan harus dibaca. Firman Tuhan harus dilakukan. Mulai saat ini, bacalah firman Tuhan. Mulai saat ini, lakukanlah firman Tuhan. Tuhan akan menggenapi. Pasti menggenapi sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama akan diberikan aja kekayaan, saudara. Kekayaan ini bisa fisiknya, kaya benar-benar, atau kekayaan rohani. Tapi kita akan membaca di 1 Korintus 1 ayat 5 mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia kamu menjadi kaya. Di dalam Dia sudah menjadi kaya. Waktu kita percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita dan Tuhan ada di dalam diri kita, kita sudah menjadi kaya. Luar biasa enggak? Kita sudah menjadi kaya. Kaya dalam segala hal. Dalam iman, dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Segala macam perkataan, segala macam pengetahuan. Saudara, teman saya punya pengetahuan, dia dari luar negeri datang ke Indonesia. Dia nggak tahu harus dagang apa. Dia senang masak laki-laki tapi senang masak. Akhirnya dia punya ide, dia bikin sambal, saudara. Dia racik sendiri sambalnya. Waduh, diganti ini, tambah itu. Hanya satu pengetahuan, saudara. Dia bisa bikin sambal enak. Dan ternyata, saudara, dia buka rumah makan Sunda. Dan berhasil sampai saat ini masih ada dan berhasil. Luar biasa nggak? Satu pengetahuan. Saudara bisa bikin tusuk gigi saja, saudara. Satu pengetahuan, saudara. Saudara bisa kaya karena pabrik tusuk gigi. Pabrik untuk mengkorek kuping. Cotton bud. Saudara bisa kaya. Orang bisa bikin gado-gado, bisa kaya jadi gado-gado boplo. Orang bikin bakmi bisa kaya. Bakmi Gajah Mada. Orang bisa bikin es teler. Jadi es teler 99. Hanya satu pengetahuan saja sudah bisa berhasil dalam kehidupannya. Macam-macam perkataan, macam-macam pengetahuan. Perkataan, saya masih ingat Bob Sadino mengatakan, kita orang ingat baik-baik apa yang dia bicarakan. Bahwa kita punya dompet. Dompet yang harganya 500.000. Atau dompet yang harganya 5 juta. Tetapi dompet sama aja dompet, bisa mengisi uang dan kartu nama dan lain-lain. Sama juga penggunaannya. Kita punya arloji. Bisa arloji yang mahal, ratusan juta. Bisa arloji yang murah, 50.000 Seiko dibanding dengan Rolex. Tapi jalannya akan sama. Jam 12 tetap jam 12. Jam 5 tetap jam 5. Nggak lebih, nggak kurang. Sama. Cuman gengsinya saja beda. Kalau kita beli tiket ekonomi sama first class, kita naik sama-sama sampai tujuan. Kalau pesawatnya terbalik, jatuh, yang first class meninggal, yang ekonomi juga meninggal. Sama-sama, saudara. Kita punya sepeda yang 1 juta sama yang 10 juta. Sama-sama keluar keringat, saudara. Itu Bob Sadino itu ngomong itu masuk akal sekali, saudara. Jadi jangan kita sombong, sama saja. Jam sama juga. Fungsinya sama. Hanya kualitasnya beda. Yang mahal, yang murah. Bob Sadino suruh merenungkan kepada kita.
Sesuatu kebahagiaan itu bukan karena kekayaan. Ingat baik-baik. Jangan mengajar kepada anak-anak kekayaan. Bahwa kita harus mengajar anak-anak kita. Supaya jangan mengejar kekayaan. Kalau enggak, dia itu dewasa. Sampai dewasa itu dia akan menilai segala sesuatunya dengan harganya. Kebahagiaan yang sejati bukan karena kekayaan. Kekayaan yang sejati adalah keluarga. Teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman baru, teman-teman lama, berkumpul, sharing. Sharing satu dengan yang lain, membicarakan, bisa guyon bersama, bisa ketawa-ketawa bersama-sama. Luar biasa, saudara. Itu namanya kebahagiaan yang asli, saudara. Maka itu harus punya teman yang baik, teman-teman yang sejalan dengan kita. Kalau bisa yang seiman, di perkumpulan-perkumpulan, persekutuan doa, saudara bisa ketawa, bisa terbahak-bahak, karena ada guyon-guyonan. Saudara, itulah satu kebahagiaan. Berkumpul dengan keluarga itu adalah satu kebahagiaan yang asli, saudara. Jangan ada pepatah orang Inggris mengatakan demikian. Jagalah makananmu, jadikan makanan jadi obat. Jangan kalau kamu tidak, nanti obat menjadi makananmu. Jadi artinya, makan kita harus diatur dari sekarang. Jangan mau yang enak saja, tapi yang bergizi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak makan seperti makan obat sekarang, nanti setelah tua, saudara, makanan kita setiap hari adalah obat. Masuk akal, saudara. Dan juga mengenai kehidupan, bahwa katanya begini, ada 5 dokter, 6 dokter. Satu dokter adalah apa itu, saudara? Pertama, dokter dari kita itu jaga makanan. Itu adalah dokter. Istirahat yang cukup, itu adalah dokter. Matahari, itulah dokter. Minum, jagalah minuman, jangan kekurangan minuman. Itu adalah dokter kita. Tertawa, itulah dokter kita. Teman, itulah dokter kita, saudara. Jagalah Tuhan. Olahraga itu harus ada. Tapi jangan keterlaluan. Seorang olahragawan itu luar biasa, saudara. Naik sepeda, nggak merokok, nggak minum minuman keras, nggak ngopi, saudara. Olahraga. Waktu satu saat dia naik sepeda langsung pingsan, jatuh, saudara. Kenapa, saudara? Ngerokok tidak, minum minuman keras tidak, ngopi tidak. Tapi bisa pingsan. Ternyata setelah diselidiki bahwa dia kurang minum air, saudara. Maka itu penting minum air, penting sekali, saudara. Saudara bisa mati karena kurang minum air. Maka itu air itu penting, satu hari 1,8 liter atau 2 liter sedikit-dikitnya kita minum air, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kekayaan, kita bicara balik lagi kepada kekayaan. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Kaya dalam pelayanan kasih. Jadi kita kaya dalam kebaikan, di dalam pelayanan kita. Itu harus kaya. Luar biasa, saudara. Saudara kaya dalam pelayanan, atau saudara tidak melayani sama sekali, kita harus kaya dalam pelayanan. Setidak-tidaknya kepada keluarga. Setidak-tidaknya kepada anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita, teman-teman kita. Dalam pelayanan, kaya dalam pelayanan. 2 Korintus 8 ayat 9.
Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia oleh karena kamu jadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kamu kaya karena kemiskinannya. Puji Tuhan, saudara. Dengan itu, saudara, engkau mendapatkan kehormatan. Siapa yang tidak mau dihormati, saudara? Orang yang nyumbang besar dihormati. Orang pejabat-pejabat yang bijaksana dihormati. Ahok, bijaksana, bijak sini, saudara. Dihormati oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Karena mereka merasakan dari pelayanan kasih Ahok terhadap masyarakat. Dihormati. Walaupun dia keluar dari penjara, malahan kedudukannya lebih tinggi dari sebelumnya. Menjadi presiden komisaris di Pertamina yang asetnya ratusan triliun, saudara. Luar biasa enggak? Itu kehormatan, saudara. Dan kehidupan. Artinya hidup adalah hidup, sedang hidup, memiliki kehidupan, tetap hidup, mempertahankan kehidupan, hidup berkelompok, kelimpahan, hidup selamanya, membangkitkan orang sakit, ya dari tadinya sakit jadi bangun kembali, itu namanya kehidupan. Putus asa, hidup putus asa, dan kuat dalam hidup. Kita bisa bertahan hidup dari mana? Dari firman Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang kita baca dan kita cerna dan kita lakukan. Kita bisa bertahan hidup sampai saat ini. Saya bisa bertahan hidup sampai saat ini adalah karena saya mengandalkan firman Tuhan. Dan waktunya waktu Tuhan. Sabar, harus sabar. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab. Kapan menjawabnya? Kagak tahu. Itu haknya Tuhan. Nikmatilah hidup ini. Hidup ini tidak panjang, saudara. Maka saudara nikmatilah kehidupan ini. Saat ini, saudara. Sehingga sungguh kita akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Nikmatilah hidup. Tetap bersandar kepada Tuhan. Nikmatilah hidup. Tetap bersandar kepada Tuhan. Ingat baik-baik, saudara. Saudara mulai saat ini pegang Amsal 22 ayat 4. Setiap hari ucapkan Amsal 22 ayat 4. Dan nanti kita 1 tahun kemudian kita lihat hasilnya. Bagaimana? Saya percaya. Saya akan ada kesaksian yang luar biasa kepada saudara semuanya. Saya pegang Amsal 22 ayat 4 ini. Untuk saya pribadi. Saya mau merendahkan hati. Saya mau takut akan Tuhan ada dalam kehidupan saya. Dan saya akan meraih kekayaan. Saya akan meraih kehormatan. Saya akan meraih kehidupan dalam kehidupan ini. Dan pembuktian itu akan saya saksikan di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pegang ayat firman Tuhan, Amsal 22 ayat 4 Tuhan. Ganjaran, reward, upah, hadiah. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya pegang ini. Dan saya percaya, saya aminkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan kami akan melihat kemuliaan Allah menggenapi firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Siapa yang ingin didoakan, taruhlah tangan-Mu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka mempunyai masalah dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan anak, mantu, cucu. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Mereka ada problem dengan pekerjaan, usaha. Apapun juga Tuhan mata pencarian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Kalau Engkau yang membuka, tidak ada kuasa dari manapun akan menutupnya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau mereka sakit, apapun penyakitnya, kami percaya dokter di atas segala dokter. Engkau yang menjamah mereka, bilu-bilu-Mu menyembuhkannya, jadilah sembuh, jadilah tahir. Terima kasih Bapa, dengan iman dan percaya Tuhan, kami telah menerima berkat yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Seperti biasanya, minggu pertama kita akan adakan perjamuan kudus. Ambillah roti. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah anggur ini tinggi-tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan Yesus sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus mari kita bersama-sama memakannya, meminumnya. Haleluya. Ucapkan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kau kami dapat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kau kami diberikan kehidupan, berikan kesehatan, berikan kemampuan yang datang daripada Engkau. Dan kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini dalam keadaan sehat. Itu semata-mata kasih yang datang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan untuk segala dosa kami yang telah diampuni, yang telah dibenarkan. Dan Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak, Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Dan di dalam satu nama-nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Saat ini kita akan berpisah satu dengan yang lain. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu kami percayai dalam sanubari kami dan akan bertumbuh dan berbuah. Dan kami akan mengingat, menghafal ayat firman Tuhan yang pada hari ini, Amsal 22 ayat 4. Supaya ini menjadi kejadian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan, persatuan, penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.